Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana perkembangan Islam pada abad pertengahan. Waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur, begitu juga peristiwa sejarah. Kita sebagai manusia yang diberi akal, pastinya harus mengingat apa yang terjadi pada masa lalu dan bagaimana kejadiannya. Akal bisa memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil hikmahnya diantaranya: pertama, runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, saling dengki dan serakah. Umat Islam tidak memiliki semangat untuk maju. Yang kedua, ketaatannya kepada Allah dicampur-adukan dengan khurafat dan takhayul. Semangat untuk mengikut taklid tidak dibarengi dengan kekritisan dalam semua hal. Inilah awal penyebab kemunduran Islam. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah diraih masa lalu. 3. Modernisasi telah mengglobal. Ini ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Modernisasi membuat jarak tidak menjadi hambatan. Secara sadar berdampak pada dua hal. Di satu sisi, kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi mempermudah aktivitas manusia, tetapi di sisi lain mempermudah pula untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sebenarnya menuntut adanya bangunan moral yang kokoh. Keempat, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi karena terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi seperti handphone. Bukankah Islam jaya karena keingintahuan akan ilmu pengetahuan begitu besar yang diwujudkan dengan transliterasi buku-buku berkualitas dan dijadikannya rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang? Itulah 4 pelajaran yang perlu kita renungkan. Kemudian kita lihat sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Dalam buku Ensiklopedia Islam, Jilid 2, Jakarta, Ikhtiar Baru Panhob, dijelaskan bahwa sejarah Islam telah melalui 3 periode, yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Lalu periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Topik bahasan dalam bab ini akan difokuskan pada perkembangan Islam pada periode pertengahan. Namun terlebih dahulu kita akan tuturkan pada periode klasik. Pada periode klasik, Islam mengalami kemajuan dan masa keemasan. Hal ini ditandai dengan sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju.
Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa Prode Klasik, usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain sebagai berikut. Pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Meskipun harus ke negeri Cina, bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Ketiga, dengan mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani, maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, ulama tauhid atau kalam, ulama tafsir, ulama hadis, ulama bidang sains atau ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Antara lain, pertama dalam ilmu filsafat, di antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, yaitu diantaranya Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi atau Rajes. Yang ketiga, dalam bidang matematika, diantaranya Umar al-Farukhon dan Al-Khwarizmi. Kemudian yang keempat dalam bidang astronomi, diantaranya Al-Faraji, yaitu pencipta astrolog. Lalu Al-Ghattani atau Al-Betagnius. Kemudian Abul Wafa sebagai orang yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Dan Al-Faragoni atau Al-Pragenius. Yang kelima dalam bidang seni ukir, diantaranya Badr dan Tarif. Yang keenam dalam bidang ilmu tafsir, diantaranya Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Dan yang ketujuh dalam bidang ilmu hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Kemudian tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, yaitu pada periode klasik. Yang pertama adalah Miqdad bin Amr, yaitu ahli filsafat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Miqdad bin Amr termasuk rombongan yang pertama masuk Islam. Ia adalah orang yang ketujuh yang menyatakan keislamannya. Dengan kejujurannya, ia rela mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Miqdad bin Amr adalah seorang filosof dan ahli fikir. Suatu ketika, dia diangkat Rasulullah menjadi seorang amir di daerahnya. Ia melaksanakan amanah itu, di dirinya pun diliputi oleh kemegahan dan puji-pujian.
Hal ini dianggapnya sebagai pengalaman pahit. Ia tidak ingin tenggelam dalam kemegahan dan pujian, maka sejak itu dia menolak menerima jabatan amir. Kecintaan Mikdad terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Kecintaannya itu menyebabkan hati dan ingatannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap beliau. Misalnya, setiap ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secepat kilat ia telah berada di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghunus pedangnya untuk membela beliau. Demikian Mikdad menjalani hidupnya. Ia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keteguhan hati yang menakjubkan dalam membela Islam. Ia mendapat kehormatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya padaku bahwa Dia Allah mencintaimu." Sebagaimana disebutkan di atas, banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Di sini akan dijelaskan sebagian biografi beberapa tokoh secara singkat. Berikut ini adalah tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. Pertama, Ibnu Rus. Beliau hidup pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Al-Walid Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayatul Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kulliyat fi At-Tib, yaitu buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, dan Fathul Maghol fi ma bainal hikmah was syariah. Ibnu Rus berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Lalu yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Beliau hidup pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat, mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahaful Falasafah, tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Yang ketiga, Al-Kindi. Beliau hidup pada tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi.
lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Ia disebut Failusuf al-Arab, filosof orang Arab. Kemudian yang keempat Al-Farabi, beliau hidup pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlag Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transokania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, logika, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Madinah wal Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Dan yang kelima adalah Ibnu Sina. Beliau hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dimakamkan di Hamajan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal adalah berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Itulah para tokoh yang menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat Islam pada periode klasik, yaitu pada periode kejayaan Islam. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang peradaban Islam pada abad pertengahan. Demikianlah untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.